Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Oktavia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Syaiful Milah MPD dengan judul Perkembangan Proses Keterampilan Kognitif Peserta Didik. Definisi perkembangan proses keterampilan kognitif peserta didik. Salah satu tujuan pendidikan Islam berupa pendidikan akal atau al-ahdaf al-aqliyah yang mengarah pada perkembangan inteligensi yang berguna mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam pendidikan Islam, bukan hanya memberikan titik tekan pada hafalan, tapi lebih pada proses intelektualitas dan proses pemahaman, menurut Arif pada tahun 2002. Oleh karena itu, dalam modul kali ini akan dibahas mengenai proses inteligensi atau proses kognitif yang dialami peserta didik, termasuk penekanan pada pemikiran tingkat tinggi. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi, pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Karakteristik kemampuan dan keterampilan kognitif. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, telah dipahami bahwa proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya seperti persepsi, memori, atensi. Yang pertama, persepsi. Dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Meskipun persepsi bergantung pada indera manusia, proses kognitif yang ada pada diri manusia akan memungkinkan terjadinya proses penyaringan, perubahan atau modifikasi dari stimulus yang ada. Yang kedua, memori. Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan. Menurut Suhama tahun 2005 menyatakan bahwa ingatan atau memori menunjukkan pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu, maintaining information over time. Sementara itu, menurut Chaplin pada tahun 2002, memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Ketiga, atensi. Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespons dalam sistem kognitif. Menurut Parkin pada tahun 2000. Menurut Chaplin pada tahun 2000, atensi adalah konsentrasi terhadap aktivitas mental. Sedangkan menurut Margaret W. Matlin pada tahun 1994, menggunakan istilah atensi untuk merujuk pada konsentrasi terhadap suatu tugas mental, di mana individu mencoba untuk meniadakan stimulus lain yang menanggapi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik, yakni faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Terdapat dua faktor lingkungan yang sangat besar peranannya, yakni lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Implikasi perkembangan proses dan keterampilan dalam pembelajaran. Menurut Arif pada tahun 2002 mengatakan bahwa inti prinsip pemakaian metodologi pendidikan agama Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan yang utuh terhadap peserta didik, yaitu umur, kepribadian, dan tingkat kemampuan mereka. Yang kedua, berstandar kepada tujuan oleh karena metode diaplikasikan untuk mencapai ketujuan. Yang ketiga, menegakkan uswah hasanah, contoh tauladan yang baik terhadap peserta didik.
Dalam perspektif pemrosesan informasi, pembelajaran dipandang sebagai proses pemasukan informasi ke dalam memori, mempertahankan dan kemudian mengungkapkannya kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Kesimpulannya, kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi atau pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.